Cukup 6 bulan saja, kau hanya perlu berpura-pura menjadi putra Pak Suryo. Saya tidak akan berakting untuk mencuri kehidupan orang lain. Namun, prinsip itu seketika luntur dalam 30 detik di hadapan nyawa neneknya. Bima Wijoyo, seorang aktor figuran, akhirnya masuk ke dalam sedan hitam mewah itu. Tugasnya, berpura-pura selama 6 bulan menjadi putra seorang konglomerat, Suryo Hadikusumo, yang kehilangan putranya 4 tahun 30 tahun silam. Malam itu, Pak Suryo tidak melepaskan tangan Bima. Sorot mata dan raut wajahnya begitu mirip dengan putranya yang hilang. Bahkan, ada suara-suara yang tidak bisa didengar orang lain, tetapi mereka berdua bisa mendengarnya. Siapakah sebenarnya identitas putra palsu ini? Dan mengapa Darmawan, sekretaris utama Pak Suryo, ingin membunuhnya? Cerita ini dimulai di sebuah kamar kos sempit di salah satu gang padat penduduk di Jakarta. Bau apek dan lembab menusuk hidung. Di sudut langit-langit, noda air berwarna kuning menyebar, dan cat dindingnya mengelupas di sana-sini. Tempat yang akan tergenang air setinggi lutut jika musim hujan tiba ini adalah rumah yang telah ditinggali oleh Bima selama 10 tahun. Kamar sewaan seharga Rp500.000 per bulan ini adalah satu-satunya benteng pertahanan terakhirnya. Hari itu, seperti biasa, Bima sedang merapikan obat-obatan neneknya. Obat diabetes, hipertensi, dan jantung. Saat ia sedang memeriksa aturan minum yang tertulis rapat di setiap kantong plastik obat, tiba-tiba, brak, 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 pintu digedor dengan keras seolah akan jebol, jantung Bima mencelos. Ia sangat mengenal suara ini, suara yang telah didengarnya berkali-kali selama 3 tahun terakhir. Pintu terbuka kasar, dan 3 pria berwajah sangar menerobos masuk. Mereka adalah penagih utang dari pinjaman online ilegal. Begitu masuk, mereka langsung mengobrak-abrik isi kamar yang sempit itu. Cari apa saja yang bisa jadi duit. Geledah semuanya, teriak pria yang tampaknya pemimpin mereka. Anak buahnya segera membongkar lemari pakaian dan menendang meja lipat hingga terbalik. Piring-piring pecah, dan pakaian berserakan di lantai. Kemudian, pria pemimpin itu menatap Bima sambil menyeringai. Gigi emasnya berkilau. Mas Bima, lama tak jumpa. Kamu pikir kami bisa menunggu selamanya? Bima menangkupkan kedua tangannya, memohon. Tolong, beri saya sedikit waktu lagi. Bulan depan kalau ada tawaran peran, sekecil apapun, akan langsung saya bayar. Suaranya terdengar memelas, tetapi para penagih utang itu tidak peduli. Pria itu menggeledah laci dan menemukan kantong-kantong obat. Dengan kesal, ia melemparkannya ke lantai. Plastiknya sobek, dan pil-pil putih berhamburan. Obat nenek untuk sebulan. Dunia Bima seakan runtuh. Jangan. Itu obat nenek saya. Secara naluriah, Bima mengulurkan tangan untuk memunguti pil-pil yang berserakan. Tolong, sisakan uang untuk saya menebus obat nenek. Saya mohon. Saat itulah, sebuah sepatu kulit mengilat menginjak punggung tangan Bima beserta pil-pil di bawahnya. Krek, suara pil yang remuk menjadi bubuk terdengar begitu nyaring, seolah-olah harapan terakhir Bima ikut hancur. Pria itu memutar ujung sepatunya, menekan tangan Bima lebih keras. Punya uang untuk beli obat, tapi tidak punya uang untuk bayar utang? Lucu sekali kamu ini. Pria itu tertawa mengejek, lalu pergi bersama anak buahnya. Pintu tertutup, menyisakan keheningan. Dengan tangan gemetar, Bima memunguti pil yang tersisa, meniup debu yang menempel, dan memasukkannya kembali ke kantong satu persatu. Tanpa obat ini, neneknya tidak akan bertahan. Nenek adalah satu-satunya orang yang membesarkannya, satu-satunya orang di dunia ini yang tulus mencintainya. Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam mewah berhenti tanpa suara di ujung gang yang remang-remang. Sebuah mobil yang sama sekali tidak cocok dengan lingkungan itu. Pintu terbuka, dan sepasang sepatu mahal yang mengilap menjejak tanah. Setelan jas yang disetrika sempurna, kacamata berbingkai perak, dan tatapan mata dingin yang mampu membekukan siapapun. Dia adalah Darmawan, sekretaris utama Nusantara Group. Dia memandangi kamar Bima yang kumuh dengan tatapan jijik, lalu melemparkan sebuah kartu nama ke lantai. Anda Bima Wijoyo, kan? Katanya seorang aktor. Darmawan menatap Bima yang terduduk di lantai, seolah sedang memeriksa kualitas sebuah barang.
Pandangannya berhenti sejenak pada sorot mata dan bentuk hidung Bima. Mata Darmawan menyipit. Agak kurus karena kurang makan, tapi kalau sudah dibersihkan, sepertinya akan cukup mirip. Sorot matanya sangat berguna. Bima menatapnya dengan waspada. Anda siapa? Penagih utang lagi? Apa penagih utang akan naik mobil seperti ini? Darmawan tertawa sinis. Ia lalu mengeluarkan segepok uang tunai dari saku jasnya dan melemparkannya ke hadapan Bima. 100 lembar uang 100 ribuan yang diikat kencang. Mata Bima terbelalak. Ini uang muka. Pakai untuk menyelesaikan masalahmu yang mendesak. Apa yang harus saya lakukan? Berpura-pura saja menjadi putra Pak Suryo selama 6 bulan. Kalau kau berhasil, utang-utangmu akan lunas, dan nenekmu akan kami pindahkan ke ruang perawatan VIP terbaik. Tawaran itu menggiurkan sekaligus mengerikan. Namun, sisa-sisa hati nuraninya sebagai seorang aktor menahannya. Tawaran semacam ini tidak pernah berakhir baik. Saya tidak bisa melakukan penipuan dengan berpura-pura menjadi keluarga orang lain. Silakan pergi. Bima mendorong tumpukan uang itu. Tangannya gemetar. Tetapi ia berusaha berbicara dengan tenang. Darmawan menatap Bima sejenak, lalu tersenyum miring. Baiklah. Kalau begitu, gunakan saja baktimu itu untuk mengurus pemakaman nenekmu dengan baik. Darmawan berbalik. Saat suara langkah sepatunya mulai menjauh, ponsel butut Bima berdering. Nomor rumah sakit tertera di layar. Firasat buruk menjalari punggungnya. Benar dengan wali dari Ibu Lastri? Saya dari bagian administrasi. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi jika tunggakan tidak diselesaikan hari ini juga, kami terpaksa tidak bisa melanjutkan rawat inap beliau. Mohon maaf, pikiran Bima menjadi kosong. Dikeluarkan dari rumah sakit, tapi nenek bahkan belum bisa bernapas tanpa alat bantu oksigen. Dikeluarkan dari rumah sakit sama artinya dengan kematian. Kakinya lemas. Tunggu sebentar. Bima bangkit dan berlari. Ia meraih pintu mobil Darmawan dan berlutut, sama seperti yang dilakukannya di hadapan penagih utang tadi. Tidak, bahkan lebih memohon. Saya mau. Saya akan lakukan apapun. Tolong, selamatkan nenek saya. Air mata mengalir di pipinya. Ia pikir harga dirinya sudah lama ia buang, tetapi pada saat inilah serpihan terakhirnya benar-benar hancur. Darmawan membuka pintu dan menyodorkan selembar surat. Surat perjanjian. Bima menerimanya dengan tangan gemetar. Di antara tulisan yang padat, matanya menangkap satu pasal khusus yang dicetak tebal. Pelanggaran kerahasiaan akan dikenakan denda sebesar 50 miliar rupiah. Jumlah yang tidak akan pernah bisa ia lunasi seumur hidupnya. Tetapi ia tidak punya pilihan. Sambil menahan getaran di ujung jarinya, Bima membubuhkan cap jempolnya. Tinta merah itu tercetak jelas di atas kertas. Sebuah tanda dari pilihan yang tidak bisa ditarik kembali. Pikiran yang bagus. Darmawan memberikan sebuah tas belanja kepada Bima. Di dalamnya ada setelan jas mahal. Ganti bajumu. Dan ingat, Pak Suryo sudah mulai pikun, jadi kau hanya perlu menuruti kemauannya saja. Jangan pernah menaruh perasaan. Di kamar kosnya yang sempit, untuk pertama kalinya Bima mengenakan setelan jas mewah. Saat ujung jarinya menyentuh kerah baju, perasaan aneh menyelimuti hatinya. Sebuah dunia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya terasa begitu asing di ujung jarinya. Kontras antara tangannya yang memar dan pakaian barunya terasa begitu surreal. Setelah ia selesai berganti pakaian, sedan hitam itu kembali melaju. Darmawan, yang duduk di kursi penumpang depan, mengeluarkan sebuah tablet. Di layarnya terpampang dokumen berjudul Draft Surat Wasiat Suryo Hadikusumo. Apabila hingga akhir hayatnya putra kandungnya, Bima Surya Putra, tidak ditemukan, seluruh saham dan aset properti Nusantara Group akan disumbangkan sepenuhnya kepada yayasan sosial. Sudut bibir Darmawan tertarik sinis. Sumbangkan? Siapa yang izinkan? Aku sudah mengabdi seperti anjing selama 30 tahun. Jika Suryo meninggal, Darmawan tidak akan mendapatkan sepeser pun. Satu-satunya cara adalah menciptakan seorang putra yang sah secara hukum. Hanya dengan kemunculan seorang putra, pasal donasi itu bisa dibatalkan dan surat wasiat diubah untuk mewariskan segalanya kepada sang putra. Rencananya adalah mengambil seluruh bagian putra palsu itu untuk dirinya sendiri. Darmawan melirik Bima di kursi belakang melalui kaca spion. Bertahanlah selama 6 bulan.
Setelah surat wasiat diubah dan nyawa orang tua itu berakhir, kau juga akan kubereskan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sebuah rumah megah yang sangat besar muncul. Gerbang besi terbuka, menampakkan taman yang seolah tak berujung. Air mancur, patung-patung, dan di kejauhan, bangunan utama yang berdiri megah seperti istana. Bima turun dari mobil dan berdiri di depan pintu utama. Cahaya mewah dari lampu kristal menyelimutinya, tetapi ekspresinya sangat kontras dengan kemewahan itu, pintu utama yang besar dan tertutup rapat. Bima mengepalkan tangannya. Nek, Bima berdosa selama 6 bulan saja. Biar Bima masuk neraka, asalkan nenek selamat. Dengan tangan gemetar, Bima mendorong pintu itu. Pintu berat itu terbuka, dan kebohongan besar yang akan mengubah takdirnya pun dimulai. Darmawan berjalan di depan, diikuti Bima. Ruang tamu yang luar biasa luas terbentang di hadapan mereka. Langit-langitnya setinggi 2 lantai apartemen, dan dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal. Lantai marmernya berkilau seperti cermin. Bima merasa terintimidasi hingga bahunya terasa menciut. Di tengah ruangan, di depan sebuah jendela besar, seorang pria tua duduk di kursi roda, menatap kosong keluar. Punggungnya yang bungkuk, rambutnya yang memutih, dan bahu yang menyiratkan kesepian. Meskipun cahaya matahari sore menyinarinya, sepertinya cahaya itu pun tak mampu menghangatkannya. Itulah Suryo Hadikusumo, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Darmawan berkata dengan nada yang dibuat-buat gembira, "Pak Suryo, putra Anda yang hilang 30 tahun lalu akhirnya sudah ditemukan." Suryo bahkan tidak menoleh. Sambil terus menatap keluar jendela, ia mendengus. Ini sudah yang ketiga kalinya. Berapa yang dia minta kali ini? Bima menunduk malu. Ketiga kalinya? Berarti sudah ada 2 orang lain yang mencoba mengaku sebagai putranya. Wajahnya terasa panas karena malu menyadari bahwa dirinya termasuk dalam golongan mereka. Tetapi Darmawan bersikap tenang. Kali ini sudah pasti. "Pak, ayo, beri salam." Darmawan mendorong punggung Bima pelan. Bima melangkah maju. "Saya pulang, Ayah." Suryo perlahan menoleh dan mengamati Bima dari atas sampai bawah. Tatapannya dingin, seolah bisa menembus hingga ke tulang. "Aktingmu payah, tidak usah bereskan barang-barangmu. Makan saja sekali, lalu pergi." Darmawan memberi isyarat mata. "Pergi ke kamarmu dulu." Bima melarikan diri ke lantai 2. Langkahnya terasa seberat batu. Tetapi, tepat pada saat itu, suara melengking terdengar dari lantai 1. Suara seperti keramik pecah, barang-barang berjatuhan, dan jeritan seseorang. "Aarge, matikan suara itu. Itu suara Suryo." Bima terkejut dan langsung berlari turun. Ruang tamu sudah seperti kapal pecah. Suryo meronta-ronta di atas sofa sambil menutup telinganya. Guci-guci di atas meja jatuh dan pecah, buku-buku berserakan. Para perawat yang berdiri di sudut berbisik-bisik. "Kumat lagi. Setiap hari begini." Suara mereka tidak menunjukkan simpati atau kekhawatiran, hanya nada jengkel. Darmawan mendekat dengan santai, seolah situasi ini adalah hal biasa. "Pak Suryo, di rumah ini sunyi senyap. Apa Bapak berhalusinasi lagi?" Suryo memukul dadanya frustrasi. Matanya berkaca-kaca. "Aku benar-benar mendengarnya. Kenapa tidak ada yang percaya padaku?" Darmawan menggelengkan kepala. "Siapkan obat penenang." 2 orang pengawal mendekat dengan ekspresi enggan. Dengan sopan tapi tegas. Mereka memegangi lengan Suryo. "Tenang, Pak. Nanti Bapak bisa terluka." Suryo meraung frustrasi. Seorang pria yang masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di Indonesia sedang dilumpuhkan di rumahnya sendiri. Bima hanya bisa menatap pemandangan itu dengan bingung. Tetapi pada saat itu juga, sebuah suara berfrekuensi tinggi menusuk pikiran Bima, lebih tajam dari suara kuku yang menggaruk papan tulis. "Aarg, suara apa ini? Telingaku bisa pecah." Bima mengerang dan terhuyung. Lututnya lemas, hampir saja ia terjatuh. Seketika, semua pandangan di ruang tamu tertuju pada Bima. Mata Darmawan terbelalak. "Kau juga bisa mendengarnya?" Bima tidak menjawab, hanya meringis kesakitan sambil mengangkat kepalanya. Ingatan masa kecilnya ketika ia sangat sensitif terhadap suara elektronik tertentu melintas seperti kilat. Suara ini tidak asing.
Ini pasti suara mesin. Pandangan Bima secara alami tertuju ke satu arah, pendingin anggur, wine cooler, di sudut dapur. Kakinya melangkah ke sana seolah ditarik oleh insting. Semakin dekat, rasa sakit itu semakin jelas. Ini dia. Bima merogoh bagian belakang pendingin anggur itu dan menemukan kabelnya. Motornya rusak. Kalau suaranya sekencang ini, siapapun bisa gila. Klik. Saat steker dicabut, suara yang menusuk kepalanya itu lenyap seketika. Suryo dan Bima sama-sama menarik napas lega. Ah, akhirnya. Kepalaku sampai pusing, gumam Bima sambil memijat pelipisnya. Wajah Darmawan menunjukkan kebingungan. Itu adalah frekuensi yang sama sekali tidak bisa didengar oleh telinga orang biasa. Bahkan dirinya yang sudah mengabdi selama 30 tahun pun tidak bisa mendengarnya. Tapi anak ini, yang baru pertama kali datang, merasakan penderitaan yang sama dengan Pak Suryo, sebuah kebetulan yang terlalu aneh. Suryo melepaskan diri dari pegangan pengawalnya dan bangkit. Ia menatap Bima dengan tidak percaya. Kau juga barusan mendengarnya? Bima mengangguk. Iya, Pak. Rasanya seperti mau gila. Satu kalimat itu membuat pertahanan Suryo runtuh. Kerutan di sekitar matanya bergetar, lalu air mata mengalir. Tidak ada yang pernah percaya padaku. Mereka semua menganggapku gila, halusinasi, pikun, sudah tidak waras. Ternyata, aku tidak gila. Bima mendorong para pengawal. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Para pengawal itu terkesiap dan melepaskan pegangan mereka. Bima memapah Suryo yang basah oleh keringat ke sofa. Lalu, dengan tulus, ia menggenggam tangan Suryo, tangan yang kurus dan berkerut. Tulang-tulang jarinya menonjol, dan tangan itu gemetar. Ayah. Kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Bima sempat ragu, tetapi ia melanjutkannya. Ayah, ini bukan penyakit. Ini karena pendengaran kita lebih baik dari orang lain, jadi kita bisa mendengar suara yang tidak bisa mereka dengar. Suryo menatap Bima dengan mata gemetar. Ada kepercayaan dan kelegaan di matanya. Bima menambahkan dengan pelan, saya juga waktu kecil sering dimarahi guru karena dianggap aneh. Kalau saya tutup telinga karena berisik, saya dibilang manja. Ternyata itu adalah kemampuan istimewa. Ayah, pendengaran kita ini adalah harta karun. Kata kita itu menembus hati Suryo. Sebuah indera yang selama 30 tahun tidak pernah diakui oleh siapapun, dipahami seketika oleh pemuda yang baru ditemuinya. Suryo menggenggam tangan Bima erat, seolah takut Bima akan lenyap jika ia melepaskannya. Ya, kau benar. Pendengaran kita ini adalah harta karun. Suaranya bergetar, tetapi di dalamnya tersirat rasa haru atas pengakuan yang tidak pernah ia dapatkan seumur hidupnya. Pada saat itu, Bima diselimuti oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ini adalah akting yang ia mulai demi uang. Tetapi di hadapan air mata pria tua ini, hatinya terasa sesak. Kehangatan yang mengalir di antara mereka berdua disaksikan oleh Darmawan dengan ekspresi yang mendingin. Ini adalah variabel yang tidak ada dalam rencananya. Darmawan mendekat dengan kasar dan melepaskan tangan mereka yang saling bertautan. Cukup, Pak Suryo, istirahat adalah yang utama. Pemuda yang ia kira bisa dipakai lalu dibuang ini mulai mengacaukan segalanya. Keesokan paginya, Bima dipanggil oleh Darmawan ke ruang kerja. Selama berjalan di koridor yang panjang, suara langkah kakinya terdengar sangat keras. Di depan pintu kayu jati yang berat, Bima berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu mengetuk. Masuk. Saat ia membuka pintu, udara di dalam terasa berat. Darmawan duduk di depan meja besar, dengan sinar matahari pagi yang hanya menerangi separuh wajahnya. Ekspresinya, tidak seperti kemarin, kini dingin dan kaku. Duduk, Darmawan menunjuk kursi di seberangnya dengan dagunya. Bima duduk dengan hati-hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kejadian kemarin itu hanya keberuntungan, kata Darmawan. Nadanya lebih seperti peringatan daripada pujian, tapi ingat, Pak Suryo punya banyak penyakit bawaan. Jangan sampai kau ikut campur dan malah memperburuk keadaan. Darmawan mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci. Rekam medis Suryo, angka-angka dan catatan medis yang padat memenuhi halaman. Darmawan mendorongnya ke arah Bima dan mengetuk satu bagian dengan jarinya. Diabetes parah, gula, coklat,
buah-buahan, minuman manis, semua yang manis itu racun. Jangan pernah diberikan. Bima mengangguk pelan dan mengeluarkan buku catatan kecil. Ia mencatatnya dengan saksama. Baik, akan saya ingat. Apakah obatnya diminum teratur? Darmawan melambaikan tangan dengan acuh. Itu urusan perawat, kau cukup temani beliau bicara. Itulah peranmu. Nada bicaranya sopan, tetapi mengandung tekanan halus. Siang harinya, langit cerah dan taman disinari matahari yang lembut. Bima mendorong kursi roda Suryo berkeliling taman. Bunga mawar bermekaran, dan air mancur berkilauan. Suara kicau burung terdengar damai. Ayah, cuacanya bagus sekali ya, cocok untuk jalan-jalan. Bima mencoba memulai percakapan, tetapi jawaban Suryo terdengar lemah. Ya, bagus, suaranya tidak bertenaga. Bima menghentikan kursi roda dan memperhatikan wajah Suryo. Wajah yang tadinya baik-baik saja, kini pucat pasi seperti kertas. Ayah tidak apa-apa? Wajah ayah pucat sekali. Saat Bima berputar ke depan kursi roda, kepala Suryo terkulai lemas. Ayah, keringat dingin mengucur deras dari dahi Suryo. Kemejanya basah, tangannya gemetar hebat. Dingin, pusing sekali. Lapar. Suara Suryo terdengar lirih. Fokus matanya kabur, sepertinya ia akan kehilangan kesadaran. Ayah? Sadar? Ayah harus tetap membuka mata. Bima mengguncang bahu Suryo, tetapi tidak ada respons. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya basah oleh keringat. Apa yang harus kulakukan? Langkah kaki terdengar dari belakang. Itu Darmawan. Meskipun situasinya terlihat darurat, ia tampak anehnya tenang. Gejala pikunnya kumat lagi, desis Darmawan. Bima tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pikun? Apa ini terlihat seperti pikun? Beliau sedang mengigau. Ini bukan hal baru. Darmawan memberi isyarat kepada perawat, yang mengangguk dan masuk ke dalam. Siapkan obat tidur. Kalau sudah tidur, pasti akan membaik. Mendengar itu, punggung Bima terasa dingin. Ia tahu ini bukan pikun. Neneknya juga mengalami hal yang sama saat gula darahnya turun drastis. Rasa dingin, gemetar, pusing, dan lapar. Gejala yang sudah sangat sering ia lihat. Bima memegang tangan Suryo. Dingin seperti es dan lengket. Syok hipoglikemia. Kalau dibiarkan tidur seperti ini, beliau bisa meninggal. Kita harus menaikkan gula darahnya. Sekarang juga, teriak Bima. Mata Darmawan menyipit. Apa? Bima tidak menunggu jawaban, dan langsung berlari ke dapur. Setiap detik sangat berharga. Dulu neneknya juga pernah pingsan seperti ini. Jika saat itu ia tidak memberikan air gula, neneknya pasti sudah tiada. Ia membuka lemari, mengambil wadah gula, dan dengan cepat menuangkannya ke dalam gelas berisi air. Ia mengaduknya dengan jari, tidak ada waktu untuk mencari sendok. Saat ia berlari keluar membawa air gula, Darmawan menghalanginya. Kau gila. Memberi gula pada penderita diabetes? Kau mau membunuhnya. Wajah Darmawan menegang. Tetapi di mata Bima, ekspresi itu bukanlah kemarahan, melainkan kepanikan. Ekspresi seseorang yang rencananya gagal. Minggir. Tatapan Bima berubah dingin. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan mendorong Darmawan dengan bahunya. Darmawan terhuyung mundur. Tanpa menoleh, Bima berlari ke arah Suryo. Ia memegang dagu Suryo yang terkulai lemas di kursi roda, membuka mulutnya, dan menuangkan air gula sedikit demi sedikit. Jika dituang sekaligus, bisa masuk ke paru-paru. Telan, ayah, tolong telan. Glek. Jakunnya bergerak. Sekali lagi. Dan sekali lagi. Dalam momen yang seolah menghentikan waktu di taman itu, napas Suryo yang tadinya berat secara ajaib mulai teratur. Tangan yang gemetar perlahan berhenti. Fokus matanya yang kabur kembali normal. Suryo menarik napas dalam-dalam. Ah, baru terasa hidup. Tadi semuanya gelap, aku kira akan tersedot ke dalam kegelapan itu. Bersamaan dengan itu, tangan Suryo meraba punggung tangan Bima, seperti orang yang mencari tim penyelamat dalam kegelapan. Ketika Bima mengangkat kepalanya, Darmawan sedang berusaha keras menutupi ekspresi aslinya. Ia berdeham untuk menyembunyikan kepanikannya dan merapikan setelan jasnya.
Sepertinya saya tadi salah sangka. Gejalanya memang sangat beragam. Ujung suara Darmawan sedikit bergetar. Alasan yang sangat ceroboh untuk seorang veteran berpengalaman 30 tahun. Salah sangka? Seorang sekretaris yang sudah 30 tahun mengabdi tidak tahu gejala hipoglikemia? Setelah sekian lama berada di sisi penderita diabetes, tangan Bima mengepal erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Ini bukan salah sangka? Bukan juga kelalaian? Ini adalah percobaan pembunuhan? Bima menatap lurus ke mata Darmawan. Darmawan pun balas menatapnya. Tatapan mereka bertemu di udara. Ketegangan yang pekat memenuhi taman itu. Segelas air gula telah menyelamatkan nyawa Suryo. Tetapi, segelas air gula itu jugalah yang mulai menyeret keluar kegelapan yang tersembunyi jauh di dalam rumah megah ini. Setelah insiden hipoglikemia itu, Bima sadar. Darmawan adalah monster yang menganggap nyawa manusia tidak lebih berharga dari seekor lalat. Di rumah ini, tidak ada seorang pun yang melindungi ayah, perawat, pengawal, semuanya orang dia. Aku harus waspada. Beberapa hari kemudian, kesempatan datang. Darmawan pergi keluar untuk rapat. Bima menuju ke ruang kerja di lantai 2, area yang biasanya terlarang baginya. Ia berharap menemukan petunjuk di sana. Sambil berjalan di koridor, ia mengamati sekeliling. Para asisten rumah tangga tidak terlihat. Setelah memastikan tidak ada orang, ia berdiri di depan pintu ruang kerja. Jantungnya berdebar kencang. Telapak tangannya berkeringat saat memegang gagang pintu. Saat pintu ruang kerja terbuka, udara dingin menyambutnya. Hawa dingin khas ruangan yang lama tidak disentuh pemiliknya. Rak buku yang berdebu, cahaya remang yang menyusup dari sela-sela tirai yang tertutup, dan di tengah ruangan, sebuah meja kerja besar dari kayu jati. Bima melangkah hati-hati mendekati meja. Di atas meja, ada tumpukan dokumen, dan yang menarik perhatiannya adalah sebuah benda yang digunakan untuk menindih dokumen-dokumen itu agar tidak terbang. Sebuah bongkahan kayu yang kasar. Sepertinya digunakan sebagai pengganti penindih kertas. Tanpa sadar, Bima mengambilnya. Setelah diamati, ternyata itu adalah sebuah mainan kuda kayu buatan tangan. Bentuknya seperti sedang berlari dengan keempat kakinya terentang. Terlihat jelas dibuat oleh seseorang yang tidak terlalu ahli tetapi mengerjakannya dengan sepenuh hati. Tapi ada yang aneh. Bagian leher ke atas patah, sehingga kepalanya tidak ada. Patahannya terlihat sudah lama, permukaannya sudah usang dimakan waktu. Seketika, jantung Bima berdebar kencang. Teksturnya terasa sangat familiar. Sentuhan serat kayu di ujung jarinya, warna khas kayu yang sudah tua. Rasanya seperti ia pernah menyentuhnya di suatu tempat. Tanpa sadar, Bima merogoh saku celananya. Di dalam sakunya, ia merasakan sebuah potongan kayu kecil. Benda yang sudah ia pegang selama 30 tahun hingga permukaannya menjadi halus. Benda yang selalu ia genggam setiap kali ia merasa terpuruk. Harta karun satu-satunya milik Bima, ia mengeluarkannya. Benda yang diberikan neneknya dengan wanti-wanti saat ia masih kecil. Suara neneknya terngiang di telinganya. Waktu nenek pertama kali menemukanmu di depan panti asuhan, kau menggenggam ini erat-erat sampai tanganmu berdarah. Ini satu-satunya peninggalan orang tua kandungmu. Anggap saja ini jimat, simpan baik-baik. Bima bahkan tidak tahu kalau itu adalah potongan kepala kuda. Ia hanya menganggapnya sebagai bongkahan kayu aneh. Seperti kata neneknya, ia percaya itu adalah satu-satunya jimat dan keberuntungan yang ditinggalkan orang tuanya. Setiap kali ia gagal audisi, setiap kali ia dikejar penagih utang, ia akan menggenggam potongan kayu di sakunya untuk bertahan. Tangan Bima gemetar. Jantungnya berdetak seperti orang gila. Perlahan, sangat perlahan, ia mendekatkan potongan kayu miliknya ke badan kuda di atas meja. Permukaan patahan yang kasar itu menyatu dengan sempurna, seolah-olah ditarik magnet, seolah-olah mereka memang satu kesatuan. Saat kepala dan badannya menyatu, barulah bentuk kuda yang sedang berlari itu menjadi lengkap. Potongan-potongan yang terpisah selama 30 tahun akhirnya menemukan tempatnya kembali. Bima membalik bagian bawahnya. Ada tulisan yang diukir dengan pisau, tampak tidak rapi. Mainan pertama untuk Bimaku, dari ayah. Bima menutup mulutnya dan terduduk di lantai. Air mata mengalir deras. Ia tidak bisa bernapas. Jadi ini milikku. Pak Suryo, benar-benar ayahku? Suaranya pecah.
30 tahun. Ayah yang ia cari selama 30 tahun ada di sini. Ia datang untuk berperan sebagai putra palsu demi uang, tetapi ternyata ia adalah putra yang sesungguhnya. Seperti mainan yang patah kembali menyatu, ayah dan anak bertemu setelah terpisah selama 30 tahun. Di sebelahnya, bahkan ada sebuah bingkai foto yang isinya adalah potret anak kecil yang sangat mirip dengan dirinya saat kecil. Bima bangkit. Ia ingin segera berlari ke kamar ayahnya. "Ayah, ini aku. Bima. Aku di sini." Ia ingin berteriak seperti itu. Tetapi, tangannya yang hendak meraih gagang pintu berhenti di udara. Tatapan mata Darmawan kemarin terlintas di benaknya. Ekspresi yang sama sekali tidak panik saat Suryo sekarat karena hipoglikemia, bahkan terlihat puas. Wajah iblis itu. Pikiran Bima berputar cepat. Tunggu. Darmawan ingin ayah cepat mati. Kalau dia tahu putra kandungnya muncul, apa yang akan terjadi? Apa dia hanya akan mengusirku? Tidak. Pasti tidak akan sesederhana itu. Dia bisa saja membunuhku dalam sebuah kecelakaan tanpa aku sempat melakukan apa-apa. Ayah dan aku. Keduanya. Keringat dingin mengalir di punggung Bima. Ayahnya saat ini lemah karena sakit. Dan Bima sendiri tidak punya kekuatan apa-apa di rumah ini. Mengungkapkan kebenaran sekarang sama saja dengan melompat ke dalam api. Bima menyeka air matanya. Ia memasukkan kembali potongan kayu itu ke sakunya. Badan kuda itu ia kembalikan dengan hati-hati ke tempat semula. Ia menghapus jejaknya. Aku harus sabar. Sampai aku menemukan bukti kuat untuk menjerat Darmawan, aku harus tetap menjadi putra palsu. Dengan begitu, dia akan lengah. Begitu dia tahu aku yang asli, ayah dan aku akan mati. Saat Bima keluar dari ruang kerja, tatapan matanya sudah berubah. Kesedihan ia pendam dalam-dalam. Yang tersisa hanyalah tekad dingin untuk melindungi ayahnya. Mulai malam itu, sikap Bima berubah 180 derajat. Ia bukan lagi orang yang tinggal demi uang. Ia telah menjadi pengawal yang mempertaruhkan nyawanya. Setiap malam, ia mengompres kaki Suryo yang bengkak dengan handuk hangat. Ia memastikan waktu minum obat selalu tepat dan memeriksa keseimbangan gizi setiap kali makan. Ia akan berjaga di samping tempat tidur sampai Suryo terlelap. Ayah, tidur yang nyenyak. Aku di sini. Bima merapikan selimut Suryo sambil berjanji dalam hati. Tunggu sebentar lagi, ayah. Aku pasti akan melindungimu. Berkat perawatan tulus Bima, kondisi Suryo membaik secara signifikan. Wajahnya yang pucat kembali merona, dan suaranya yang lemah kembali bertenaga. Ia bahkan bisa berjalan beberapa langkah tanpa kursi roda. Bima, sejak kau datang, aku baru merasa hidup. Terima kasih banyak. Bertemu dengan ayah membuatku merasa hidup kembali. Sementara itu, Darmawan sedang mengawasi CCTV di ruang keamanan. Di layar, Suryo sedang tersenyum. Orang yang beberapa hari lalu sekarat, sekarang terlihat begitu sehat. Mata Darmawan menyipit. Kenapa anak ini begitu bersemangat? Ada yang aneh. Darmawan melonggarkan dasinya sambil bergumam. Aneh sekali. Seharusnya ia hanya perlu menerima uang. Kenapa ia begitu tulus merawatnya? Keesokan paginya, Suryo memanggil Darmawan dengan suara lantang. Darmawan, aku ingin memberikan tanda terima kasih untuk anak ini. Mata Darmawan berkilat penuh niat membunuh. Dokumen di tangannya remuk, tidak bisa dibiarkan lagi. Kalau begini terus, semua yang sudah kupersiapkan selama puluhan tahun akan sia-sia. Darmawan memaksakan senyum. Baik, Pak. Saya mengerti. Sambil menunduk hormat dan berbalik, sudut bibir Darmawan perlahan terangkat. Seolah-olah rencana yang sudah lama ia pendam akhirnya mulai bergerak. Ia sudah memutuskan. Besok malam, semuanya akan berakhir. Dan malam itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Malam itu, langit seolah runtuh. Guntur menggetarkan seluruh rumah, dan setiap kali kilat menyambar, sejenak suasana menjadi terang benderang seperti siang hari sebelum kembali gelap gulita. Hujan deras menghantam jendela kaca dengan keras, seperti kepalan tangan marah yang menggedor pintu. Angin melolong rendah saat melewati atap, dan pohon-pohon tua di taman meliuk-liuk berderit. Malam seperti ini terasa seperti malam di mana hidup seseorang bisa jungkir balik. Bima tidak bisa tidur. Ia menarik selimut menutupi kepalanya dan memejamkan mata, tetapi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan menekan dadanya.
Firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Setiap kali guntur bergemuruh, jantungnya berdebar kencang. Bima membolak-balikan badannya dengan gelisah. Tiba-tiba, "Arg!" terdengar teriakan dari kamar utama. Suara Suryo. Bima melompat dari tempat tidur, membuka pintu kamarnya, dan berlari menyusuri koridor. Ia membuka pintu kamar utama dengan keras. Suryo sedang meronta-ronta di tempat tidur, tangannya menggapai-gapai udara kosong. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Piyamanya menempel di badannya. Matanya terbuka, tetapi pandangannya kosong. Gejala delirium. "Jangan pergi, istriku. Jangan pergi." Suryo mengulurkan tangannya ke udara, seolah mencoba meraih seseorang yang tak terlihat. "Bima. Bimaku, jangan tinggalkan ayah sendirian." Mendengar nama itu, hati Bima terasa seperti disayat. Ia tahu ayahnya telah mencarinya selama 30 tahun. Betapa pilunya suara yang memanggil nama putranya bahkan dalam tidurnya. Mata Bima memanas. Bima berlari ke tempat tidur dan memeluk Suryo yang basah oleh keringat. "Ayah, aku tidak akan pergi. Aku di sini." Suaranya bergetar menahan tangis, tetapi Suryo tidak mengenalinya. Ia terus meronta. Obat penenang yang ditinggalkan perawat tidak mempan. Saat itulah, yang keluar dari mulut Suryo, yang meronta-ronta itu bukanlah jeritan, melainkan senandung yang sangat pelan dan bergetar. "Bintang. Bintang bila redup." Tubuh Bima membeku seolah tersengat listrik. Melodi itu tidak asing baginya. Melodi yang tanpa sadar selalu ia cari setiap kali mimpi buruk di panti asuhan, tetapi ia tidak pernah tahu dari mana ia mendengarnya. Suryo terengah-engah dan kembali bergumam. "Bila redup, ayah kan datang." Bima, seolah terhipnotis, membuka mulutnya. Bukan ingatannya, melainkan instingnya yang melanjutkan lirik berikutnya. "Bulan tiba, ibu kan pulang." Saat itu, keajaiban terjadi. Tangan yang tadinya menggapai-gapai udara perlahan turun, napasnya yang terengah-engah mulai teratur. Otot-otot wajahnya yang tegang satu persatu mengendur. Urat-urat di punggung tangannya yang menonjol pun melemas. Seolah-olah seseorang tiba-tiba menyelimutinya di tengah mimpi buruk. Bima terus bernyanyi dengan suara gemetar, menelan air matanya. Sekarang ia mengerti. Lagu ini adalah kenangan teraman yang pernah dinyanyikan ayahnya. "Anakku sayang, bintang bila redup, ayah kan datang. Bulan tiba, ibu kan pulang." Tangan Suryo meraih ujung baju Bima. Ia menggenggamnya erat seperti anak kecil yang memegang baju ibunya. Lalu, setelah menarik napas berat, ia perlahan tertidur. Bima menatap wajah ayahnya yang terlelap. Ia menyeka butiran keringat di dahi ayahnya dengan sapu tangan. Ini adalah sebuah ikatan darah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, Bima tidak tahu. Dari celah pintu, seseorang sedang menyaksikan pemandangan ini. Darmawan. Mulutnya ternganga. Suryo, yang biasanya tidak merespons obat penenang apapun, bisa langsung tenang hanya dengan satu bait lagu dari Bima. Punggungnya terasa dingin. Mata Darmawan bergetar hebat. Itu adalah lagu yang sering dinyanyikan mendiang nyonya secara spontan. Tidak ada partitur, tidak ada rekamannya. Wajah Darmawan pucat pasi. Bagaimana anak itu bisa tahu lagu itu? Ini bukan kebetulan biasa. Ini adalah bukti ikatan darah yang tak terbantahkan. Mata Darmawan menyipit, jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Begitu fakta bahwa putra kandungnya telah muncul terungkap, aliran uang yang selama ini ia nikmati secara diam-diam, kekuasaannya, dan posisinya akan lenyap dalam sekejap. Perhitungan itu melintas di kepalanya secepat kilat. Ia mundur tanpa suara ke koridor. Kembali ke ruang kerjanya, ia mengambil lagi dokumen investigasi latar belakang Bima. Tanggal lahir tidak diketahui, tempat lahir tidak diketahui. Hanya ada catatan singkat. Setelah masuk panti asuhan, dalam beberapa hari diserahkan ke Ibu Lastri melalui panti sementara. Hanya itu, aku harus memeriksanya. Darmawan menggeram. Firasat buruk mengatakan jika ia tidak memastikan identitas anak itu, suatu saat lehernya sendiri yang akan terancam. Pukul 3 dini hari. Rumah itu sunyi. Hujan deras sudah reda, dan semua orang tertidur lelap. Darmawan berdiri di depan kamar Bima. Ia mengeluarkan kunci master dari sakunya dan membuka pintu. Dengan sangat perlahan, ia mendorong pintu agar tidak menimbulkan suara.
Bima tertidur pulas di tempat tidurnya. Darmawan menuju ke kamar mandi. Ia tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya bulan remang yang masuk melalui jendela. Ia mengambil sikat gigi Bima dari tempatnya, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam kantong zip yang sudah disiapkan. Kemudian, ia memungut beberapa helai rambut yang jatuh di lantai dan memasukkannya ke dalam kantong lain. Sampel untuk tes DNA. Ujung jarinya sedikit gemetar. Setelah keluar dari kamar, Darmawan segera menelepon kepala pusat analisis DNA yang selama ini ia suap. Aku akan kirim sampel lewat ojek sekarang. Proses dengan prioritas tertinggi. Besok sebelum makan siang hasilnya harus sudah keluar. Terdengar suara bingung dari seberang telepon, tetapi Darmawan tidak peduli. Aku bayar 2 kali lipat. Lakukan saja tanpa banyak tanya. Setelah menutup telepon, sudut bibir Darmawan terangkat. Pukul 7 pagi, Bima terbangun. Badannya terasa pegal karena semalam ia tidak tidur nyenyak merawat Suryo. Bima bangkit dari tempat tidur, meregangkan badan, dan menuju kamar mandi. Ia hendak menggosok gigi dan mengulurkan tangan ke tempat sikat gigi. Tapi tangannya berhenti. Posisi tempat sikat giginya sedikit bergeser. Bima punya kebiasaan meletakkan sikat giginya dengan gagang menghadap ke kanan. Tapi sekarang, gagangnya menghadap ke kiri. Perbedaan yang sangat kecil, tetapi mata Bima tidak melewatkannya. Alis Bima mengerut. Setengah hidupnya ia habiskan di kamar kos sempit dan indekos kumuh. Hartanya hanya badan dan beberapa barang kebutuhan pokok. Jadi ia sangat sensitif jika ada yang menyentuh barang-barangnya. Perasaan tidak nyaman karena wilayahnya dilanggar. Bima memeriksa lantai. Rambutnya yang rontok saat keramas semalam di dekat lubang pembuangan air sudah bersih. Padahal waktu bersih-bersih adalah pukul 10 pagi. Insting Bima bekerja. Punggungnya terasa dingin. Seseorang menggeledah kamarku. Darmawan. Bima merasa ngeri. Pasti karena kejadian semalam ia menenangkan Suryo. Jelas dia datang untuk mencari-cari kesalahan agar bisa mengusirnya. Dia tipe orang yang akan menciptakan kesalahan agar tidak perlu membayar dan bisa mengusirku. Aku harus hati-hati. Bima berpikir sambil mencuci muka. Ia tidak bisa diam saja. Ia butuh mata untuk melindungi dirinya. Bima mengobrak-abrik tasnya. Ia menemukan ponsel lama yang layarnya retak. Layarnya memang retak, tetapi kameranya masih berfungsi. Bima melihat sekeliling kamarnya. Di mana aku harus memasangnya agar tidak ketahuan? Matanya tertuju pada celah di antara buku-buku di rak yang tidak terlalu terlihat. Bima mengambil kursi dan naik. Ia menyelipkan ponsel di antara buku, menyambungkannya dengan pengisi daya. Ia mengatur sudutnya dengan cermat agar lensa kamera mengarah ke seluruh ruangan dan pintu masuk. Ia memeriksanya berkali-kali. Mulai merekam video. Lampu merah di layar berkedip sejenak lalu mati. Bima turun dari kursi dan duduk di depan meja. Sambil menatap keluar jendela, ia bergumam pelan, Darmawan, apapun rencanamu, aku mengawasimu. Kau tidak akan bisa bertindak sembarangan lagi. Tinggal beberapa jam lagi menuju makan siang. Kebenaran yang terkubur selama 30 tahun akan terungkap, dan rencana seseorang akan hancur berkeping-keping. Keesokan siangnya, Darmawan berada di ruang kerja, berpura-pura merapikan dokumen sambil terus menatap ponselnya. Jarinya gemetar. Ia sudah menunggu kabar sejak pagi. Waktu makan siang sudah lama lewat, tetapi belum ada kabar. Ia sudah minum 4 cangkir kopi, tetapi kegelisahannya tidak mereda. Setiap kali melihat jam, jarum detiknya terasa berhenti. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari pusat analisis DNA. Darmawan menelan ludah dan membuka pesan itu. Probabilitas hubungan ayah-anak, 99,99% cocok. Seketika, jantung Darmawan serasa jatuh ke perut. Ponsel terlepas dari genggamannya. Benar. Anak kandungnya? Habislah aku. Erangan keluar dari mulut Darmawan. Kakinya lemas, ia terduduk di kursi. Uang miliaran rupiah yang ia gelapkan selama 30 tahun dengan menipu Suryo, ditambah lagi dengan usahanya untuk membunuh Suryo. Jika semua ini terungkap, ia tidak hanya akan masuk penjara, tetapi bisa lenyap tanpa jejak. Tamat riwayatku kalau sampai ketahuan. Pikirannya berputar kacau. Jika Bima dibiarkan hidup, ia yakin suatu saat kebenaran ini pasti akan terungkap.
Rasa takutnya seketika berubah menjadi niat membunuh. Orang mati tidak bisa bicara. Darmawan merobek hasil tes itu seperti orang gila dan memasukkannya ke mesin penghancur kertas. Dengan suara mesin yang tajam, kebenaran itu hancur menjadi serpihan, tetapi menghancurkan dokumen saja tidak cukup. Selama Bima masih hidup, ia adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ia memutuskan. Harus disingkirkan. Darmawan menuju ruang kerja Suryo. Ia berdiri di depan brankas rahasia di balik rak buku dan membukanya dengan kunci master. Di dalam brankas, tersimpan barang-barang paling berharga milik Suryo. Di bagian paling dalam, ada sebuah kotak beludru. Darmawan membukanya. Sebuah stempel berhiaskan berlian berkilauan, simbol keluarga Suryo, benda yang lebih berharga dari nyawanya. Darmawan memasukkan stempel itu ke sakunya dan, saat tidak ada orang, ia masuk ke kamar Bima. Tas ransel Bima tergeletak di samping tempat tidur. Darmawan membuka resletingnya dan mengaduk-aduk pakaian di dalamnya. Ia menyelipkan stempel itu di bagian paling dalam, lalu merapikan kembali lipatan pakaian untuk menghilangkan jejak. Jebakan yang sempurna. Saat keluar dari kamar, senyum sinis terukir di bibirnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di belakangnya, di celah rak buku, sebuah lampu merah kecil berkedip, merekam seluruh kejahatannya. Waktu makan malam tiba. Di atas meja, tersaji hidangan lezat dan lauk pauk yang tertata rapi. Wajah Suryo terlihat jauh lebih segar. Sambil menerima suapan ikan yang sudah dibersihkan durinya oleh Bima, Suryo angkat bicara. Bima, ayah berencana memanggil pengacara. Gerakan sumpit Bima terhenti. Suryo berdeham, tampak sedikit malu. Sudah saatnya kau dimasukkan ke dalam kartu keluarga sebagai anakku. Ayah tidak mau menundanya lagi. Hati Bima terasa hangat. Ayah, terima kasih. Aku akan berbakti seumur hidupku. Baiklah, besok pagi-pagi kita urus. Saat ayah dan anak itu saling tersenyum hangat, tiba-tiba, brak, pintu ruang makan terbuka dengan kasar, memecah keheningan. Tim keamanan menerobos masuk. Jangan bergerak, makan malam yang damai itu seketika menjadi kacau. Tak lama kemudian, Darmawan berlari masuk dengan terengah-engah. Pak Suryo, gawat. Brankas dibobol. Suryo meletakkan sendoknya dengan keras. Apa? Brankas? Darmawan menatap tajam ke arah Bima dan berteriak seolah sudah menunggu momen ini. Tidak ada jejak orang luar masuk. Ini pasti perbuatan orang dalam. Yang paling mencurigakan hanya dia. Bima bangkit. Apa maksud Anda? Saya bahkan tidak pernah mendekati ruang kerja. Ayah. Ayah tahu sendiri, kan? Darmawan memerintahkan tim keamanan. Geledah. Kepala tim keamanan sempat ragu. Sebaiknya kita meminta izin Pak Suryo dulu, katanya, tetapi ia menelan kembali kata-katanya setelah bertemu dengan tatapan dingin Darmawan. Tim keamanan berlari ke kamar Bima, membawa tas ranselnya, dan menumpahkan isinya di lantai ruang makan. Dari tumpukan pakaian, sesuatu terjatuh dan menggelinding. Di bawah cahaya lampu, benda itu berkilauan. Stempel berlian, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan. Wajah Bima pucat pasi, kenapa ini bisa ada di tasku? Darmawan tersenyum penuh kemenangan. Dasar orang rendahan, tabiat mencurinya tidak bisa hilang. Pak Suryo, saya akan panggil polisi. Suryo, meskipun syok dan tangannya gemetar, memukulkan tongkatnya ke lantai. Berhenti? Suaranya menggema. Kita belum tahu. Dengarkan dulu penjelasan Bima. Pasti ada salah paham. Air mata menggenang di mata Bima. Suryo masih berusaha mempercayainya sampai akhir. Tetapi Darmawan, seolah sudah menduganya, mengeluarkan kartu terakhirnya. Pak Suryo. Ada hal yang belum Anda ketahui. Ia mengeluarkan kartu andalannya dari saku dan melemparkannya ke meja. Anak ini punya banyak utang. Dia penipu yang mendekati Anda demi uang. Dia datang karena saya janjikan 500 juta jika mau berpura-pura jadi anak Bapak selama 6 bulan. Saya juga tertipu, Pak. Mata Suryo bergetar. Kenangan masa lalu menerpanya seperti gelombang. Kenangan pahit saat ia hampir kehilangan hartanya karena dikhianati kerabat. Syok saat keponakan yang ia percaya muncul di pengadilan dengan dokumen palsu. Masa-masa sulit saat ia harus berjuang sendirian setelah istrinya meninggal.
Orang-orang yang ia percaya berubah menjadi iblis di hadapan uang. Suryo memejamkan matanya sejenak. Tidak mungkin. Tatapan matanya. Di satu sisi hatinya, ia masih ingin percaya pada Bima. Tetapi bukti utang di atas meja dan stempel yang tergeletak di lantai menghancurkan kepercayaan itu tanpa ampun. Logika Suryo runtuh. Rasa takut menguasai penilaiannya, kepercayaan berubah menjadi pengkhianatan dalam sekejap. Suryo membuang muka. Bawa dia pergi. Satu kalimat itu menusuk hati Bima seperti pisau. Ayah. Bima mencoba mendekat, tetapi para pengawal berbadan tegap menahannya. Ayah. Perasaan saya tulus. Tolong lihat mata saya sekali saja. Bima berteriak sekuat tenaga. Tetapi Suryo hanya menggigit bibirnya yang terkatup rapat dan tidak pernah menoleh. Bima diseret keluar dari ruang makan. Saat pintu depan tertutup, pemandangan terakhir yang dilihat Bima adalah senyum licik Darmawan. Kepala tim keamanan mendekat. Darmawan berbisik di telinganya, usir dia dulu, lalu di tempat sepi, buat seolah-olah kecelakaan lalu lintas dan bereskan dia. Mata kepala keamanan itu sedikit menyipit. Kecelakaan? Ada keraguan sesaat, tetapi ia segera menormalkan ekspresinya. Mata Darmawan berkilat seperti ular. Pastikan dia tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup. Di tengah malam yang diwarnai badai, Bima dilemparkan ke dalam kegelapan. Tetapi Darmawan yang mabuk kemenangan tidak pernah tahu. Di rak buku kamar Bima, sebuah kamera kecil masih menyala dengan mata merahnya, menelan seluruh kebenaran. Setelah Bima diusir, keheningan yang berat menyelimuti rumah itu. Hujan deras masih menghantam jendela. Suaranya terdengar seperti ratapan pilu seseorang yang diusir secara tidak adil. Suryo duduk termangu di meja makan, menatap kursi kosong. Tempat yang baru saja diduduki oleh orang yang memanggilnya ayah, sambil tersenyum itu kini terasa hampa, seperti ada lubang di dadanya. Aneh, meskipun ia marah karena merasa dikhianati, tatapan mata Bima saat diseret keluar terus membayanginya. Tatapan mata itu seperti mata anak kecil yang tidak tahu cara berbohong. Itu tulus. Tatapan itu jelas tulus. Seolah kerasukan, Suryo naik ke lantai 2. Tangannya yang memegang tongkat gemetar. Ia membuka pintu kamar tempat Bima tinggal. Kamar itu luar biasa bersih, terlalu rapi untuk kamar seorang pencuri yang baru saja kabur. Bahkan lipatan selimut dan debu di atas meja pun tidak ada. Seolah-olah orang yang pergi tidak ingin merepotkan pemilik rumah. Jantung Suryo mencelos. Pencuri macam apa yang sempat bersih-bersih sebelum kabur? Saat itulah, ia melihat amplop putih yang sedikit menyembul dari bawah bantal. Suryo mengangkat bantal dengan tangan gemetar. Di atas amplop itu, tergeletak sebuah potongan kayu kasar. Suryo mengambilnya. Saat ujung jarinya menyentuhnya, napas Suryo tercekat. Tekstur kayu yang kasar namun hangat. Kuda kayu dengan leher patah yang permukaannya sudah halus karena disentuh selama 30 tahun. Pupil mata Suryo membesar seolah akan robek. Ini, ingatan 30 tahun lalu menyambarnya seperti petir. Buatan ayah yang terbaik. Putranya yang berusia 4 tahun selalu menolak mainan dari Mal, dan hanya mau tidur sambil memeluk kuda kayu jelek yang dibuat ayahnya semalaman. Nanti tertusuk duri. Nak, biar ayah haluskan. Ingatan saat ia mengamplasnya semalaman, khawatir akan tangan mungil putranya. Bekas goresan pisau yang hanya diingat olehnya, terasa begitu jelas di ujung jarinya. Tidak ada keraguan lagi. Ini adalah belahan jiwa putranya, Bima, satu-satunya di dunia. Anakku. Bimaku. Erangan seperti binatang buas keluar dari mulut Suryo. Wajah Bima Wijoyo dan wajah putranya yang ia cari selama 30 tahun kini tumpang tindih dengan sempurna. Tatapan matanya, senyumnya, dan bahkan telinga yang bisa mendengar suara yang tak bisa didengar orang lain. Anakku datang sendiri mencariku, dan aku mengusirnya. Suryo merobek amplop itu seperti orang gila. Surat di dalamnya, tulisan-tulisannya kabur karena air mata. Ayah, maafkan saya. Memang benar awalnya saya datang demi uang. Tetapi, seperti kuda kayu yang ayah buat ini, ayah telah menyayangi saya. Waktu yang singkat ini, saya benar-benar bahagia. Semoga ayah sehat selalu. Dari putra yang tak berbakti, Bima. Suryo memeluk surat dan potongan kayu itu ke dadanya dan tersungkur di lantai.
Ia memukul-mukul dadanya dengan kepalan tangan. Ia memukulnya sampai berdarah, tetapi tidak merasa sakit. Bahagia? Kau bilang bahagia pada ayah yang mengusirmu? Kau mengulurkan tangan memohon agar aku percaya padamu sekali saja, dan aku menepis tangan itu. Aku telah membuang anakku 2 kali. Suryo membenturkan dahinya ke lantai dan menangis terseduh-seduh. Air mata yang seharusnya ia tumpahkan seumur hidupnya kini mengalir sekaligus. Saat itulah, syok yang luar biasa menghantam jantungnya yang tua dan sakit. Suryo memegangi dadanya dan jatuh ke samping. Potongan kayu yang ia genggam terlepas dan menggelinding di lantai. Penyakit gagal hati kronisnya memburuk secara drastis. Mulutnya berbusa, dan matanya membelalak ke atas. Mendengar suara gaduh, Darmawan berlari masuk. Saat melihat Suryo yang tergeletak dan kuda kayu di lantai, Darmawan langsung mengerti situasinya. Tetapi di matanya, bukan kekhawatiran yang terlihat, melainkan kelegaan. Perawat yang datang menyusul berteriak, "Pak Suryo!" Saat perawat itu hendak menekan nomor 112, Darmawan menyambar dan memelintir pergelangan tangannya. "Jangan sentuh. Jangan lakukan apa-apa." Suara Darmawan dingin seperti es. "Tapi, Pak, bagaimana kalau Pak Suryo meninggal?" "Diam." Darmawan melihat jam tangannya dan menghitung detik. Tik, tok, tik, tok. Sampai suara napas Suryo yang tersengal-sengal mereda. Lebih baik beliau meninggal sekarang demi kebaikan perusahaan. Perawat itu terduduk lemas, menutup mulutnya ketakutan, seolah baru saja melihat iblis. Beberapa saat kemudian, setelah gerakan Suryo benar-benar berhenti, barulah Darmawan mengambil ponsel. Akhirnya, dengan perlahan, ia menekan nomor 112, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Rumah sakit menjadi kacau. Tetapi Suryo, yang sudah melewati masa kritisnya, jatuh dalam kondisi koma. Jika tidak dilakukan transplantasi hati, beliau tidak akan selamat melewati malam ini. "Apa tidak ada anggota keluarga?" Atas pertanyaan mendesak dokter, Darmawan, seolah sudah menunggu, merogoh saku jasnya. Dari tangannya, keluar sebuah amplop dokumen yang sudah usang di ujung-ujungnya karena sudah lama ia simpan. "Tidak ada keluarga. Saya wali sahnya." Darmawan menyodorkan dokumen itu ke hadapan dokter. "Ini surat kuasa dengan tanda tangan Pak Suryo yang memberikan semua wewenang kepada saya. Silakan periksa." Suryo, setelah dikhianati oleh kerabatnya di masa lalu, hanya mempercayai Darmawan. Kepercayaan itulah yang disalahgunakan Darmawan untuk mendapatkan tanda tangannya. Dokter memeriksa dokumen itu dengan ekspresi bingung. "Secara hukum, dokumen itu sempurna. Kami akan membatalkan operasi dan menyiapkan pemakaman." Darmawan masuk ke ruang perawatan. Alat bantu pernapasan Suryo berbunyi secara teratur. Hanya suara itulah yang menjadi bukti bahwa Suryo masih hidup. Darmawan berdiri di samping tempat tidur, menatap Suryo. Sudut bibirnya terangkat sinis. "Pak Suryo, jangan terlalu bersedih. Putra Anda akan segera menyusul. Kalian bisa bertemu dengan damai di alam baka." Di luar, hujan masih turun deras. Pada saat yang sama, Bima yang diusir secara tidak adil, di suatu tempat di jalanan yang basah, menangis tanpa henti, tidak menyadari bayangan kematian yang mendekatinya. Bima sedang tidur seadanya di ruang rawat neneknya. Ia berhasil melarikan diri saat diseret oleh para pengawal. Ia tidak punya tempat tujuan. Di kamar kosnya pasti sudah ada para penagih utang. Dan ia tidak punya kenalan lain. Ia meringkuk di ranjang lipat untuk penjaga di samping tempat tidur neneknya. Pakaiannya yang basah kuyup menempel di badan, tetapi ia tidak punya baju ganti. Seluruh badannya sakit, tetapi hatinya lebih sakit lagi. Tatapan dingin ayahnya terus terbayang. "Bawa dia pergi." Satu kalimat itu menusuk hatinya dan tidak mau pergi. Saat itulah, berita darurat muncul di TV rumah sakit. Breaking news, Suryo Hadikusumo, pimpinan Nusantara Group, dalam kondisi kritis. Pihak rumah sakit menyatakan malam ini adalah batasnya. Bima melompat berdiri, jantungnya mencelos. "Ayah." Tanpa sempat memakai sepatunya dengan benar, Bima berlari keluar dari ruang rawat. Setiap detik untuk menunggu lift terasa terlalu lama, jadi ia menuruni tangga darurat seperti orang gila. Napasnya tersengal-sengal, tetapi ia tidak bisa berhenti. "Tolong.
Tolong bertahanlah, Ayah. Bima memberhentikan taksi dan melaju ke rumah sakit. Pemandangan di luar jendela mobil tampak kabur, karena pikirannya sudah berada di depan ruang operasi. Lobi unit perawatan intensif dijaga ketat oleh para pengawal berbadan besar yang ditempatkan Darmawan. Mereka membentuk barikade manusia. "Minggir!" teriak Bima. "Itu ayahku. Minggir!" Seorang pengawal mendorong Bima dengan kasar. Bima jatuh tersungkur di lantai marmer. Tulang punggungnya terasa seperti akan patah, tetapi Bima bangkit lagi seperti ilalang. Dengan satu tujuan untuk menyelamatkan ayahnya, ia bahkan tidak merasakan sakit. "Minggir. Aku harus menyelamatkan ayahku." Didorong, jatuh, bangkit lagi. Bibirnya pecah dan berdarah, tetapi Bima terus maju seperti zombie. Orang-orang di sekitar menahan napas melihat perjuangannya yang begitu gigih. Mendengar keributan itu, pintu unit perawatan intensif terbuka dan Darmawan keluar. Ia menatap Bima yang tergeletak di lantai dengan pandangan jijik dan mengejek. "Pencuri datang untuk mengemis sisa-sisa harta? Di mana sopan santunmu?" Suara Darmawan penuh cemoohan. Saat itu, Bima membuka resleting tas yang ia peluk dan menyebarkan isinya ke udara dengan sekuat tenaga. Kertas-kertas putih beterbangan seperti salju di lobi. Surat keterangan adopsi, pakaian yang ia kenakan saat hilang, surat permohonan dari neneknya. Bukti-bukti yang Bima jaga seperti nyawanya sendiri, karena neneknya berpesan ia harus menemukan orang tuanya sebelum meninggal, kini menumpuk di kaki Darmawan. Tim medis dan direktur rumah sakit datang, karena mendengar keributan. Rumah sakit ini memiliki kontrak VIP dengan Nusantara Group, jadi direktur pun tidak bisa tinggal diam. Bima berteriak dengan mata memerah. "Masih bilang aku palsu? Lakukan tes DNA sekarang juga. Ambil darahku." Tertekan oleh kegigihan Bima, wajah Darmawan menjadi pucat pasi. "Tidak. Hasilnya sudah cocok. Kalau dites lagi di sini, habislah aku." Darmawan merasakan kehancuran di depan mata dan berteriak histeris. "Itu semua dokumen palsu. Hei, cepat seret orang gila ini keluar." Para pengawal hendak maju. Saat itu, direktur rumah sakit mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. "Tunggu." Direktur memungut pakaian dan dokumen yang berserakan di lantai. Terlalu usang dan tua untuk disebut palsu. Bima memegang jas dokter yang merawat ayahnya dan berlutut. Ia membenturkan dahinya ke lantai, memohon. "Dokter, katanya kalau transplantasi hati bisa selamat, kan? Ambil hati saya, dok. Ambil semuanya. 100% pun tidak apa-apa. Saya putranya." Siapa yang bisa melarang seorang anak menyelamatkan ayahnya? Dokter itu berkata dengan bingung. "Transplantasi dari donor hidup itu berisiko. Donornya bisa meninggal karena syok." "Saya tidak peduli," jawab Bima tanpa ragu. "Saya mati pun tidak apa-apa. Tolong, selamatkan ayah saya." Jeritan Bima membuat lobi menjadi hening. Para perawat pun menyeka air mata melihat baktinya yang begitu tulus. Bisikan mulai menyebar di antara orang-orang. Kalau bukan anak kandung, tidak mungkin bisa seperti itu. Saat itu, kepala laboratorium berlari tergesa-gesa. "Hasil tes jaringan darurat sudah keluar," katanya dengan napas terengah-engah. "Antigennya cocok. Secara medis, transplantasi memungkinkan." Direktur rumah sakit mengambil keputusan. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Ini sudah cukup membuktikan dia anak kandungnya. Siapkan operasi darurat. Minimalkan prosedur karena ini situasi darurat. Keselamatan pasien adalah yang utama. Kaki Darmawan lemas, ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. "Tidak. Jangan operasi." Bibir iblis itu bergetar ketakutan. "Kalau dia sadar, habislah aku." Beberapa saat kemudian, Bima, yang sudah mengenakan pakaian operasi, didorong di atas ranjang menuju ruang operasi. Di ranjang sebelahnya, Suryo terbaring tak berdaya dengan masker oksigen. Bima menggenggam erat tangan dingin ayahnya. "Ayah, bertahanlah sebentar lagi. Aku akan menyelamatkanmu. Kuda kayu buatan ayah sudah menemaniku selama 30 tahun. Sekarang giliranku untuk melindungi ayah." Bima menatap Darmawan dengan tajam. Tatapan itu adalah peringatan yang lebih menakutkan dari 1000 kata. "Berdoalah, begitu ayah sadar, riwayatmu tamat." Pintu ruang operasi yang berat tertutup, dan lampu operasi menyala merah.
Darmawan memegangi kepalanya dan jatuh terduduk di lantai. Menara kebohongan besar yang ia bangun selama 30 tahun runtuh di hadapan bakti tulus seorang anak. Pertarungan panjang selama 10 jam yang mempertaruhkan nyawa, pertarungan antara takdir ayah dan anak, telah dimulai. Sehari kemudian, di ruang rawat VIP. Sinar matahari musim semi yang hangat masuk melalui jendela. Suryo perlahan membuka matanya. Langit-langit yang asing, tetapi ia bisa bernapas dengan lega. Beban berat yang menekan dadanya seolah lenyap. Aku. Selamat? Saat itu, ia mendengar suara napas teratur dari sampingnya. Ia menoleh. Bima tertidur lelap dengan infus terpasang di tangannya. Wajahnya pucat, dan perutnya diperban tebal. Suryo, dengan tubuh yang masih sakit, berjalan terhuyung-huyung mendekati Bima. Dengan tangan gemetar, ia mengelus pipi kurus putranya. Anakku, demi menyelamatkan ayahmu yang tidak berguna ini, kau merelakan perutmu disobek? Air mata panas menetes dari mata Suryo, membasahi punggung tangan Bima. Pintu kamar terbuka, dan Darmawan masuk membawa sekeranjang besar bunga dengan senyum palsu di wajahnya. Pak Suryo, Anda sudah sadar. Syukurlah. Darmawan mendekat dan berpura-pura menyeka air mata. Saya berdoa tanpa henti. Semalaman saya tidak tidur. Jika terjadi apa-apa dengan Bapak, saya berniat ikut mati. Sambil berkata begitu, ia melirik sinis ke arah Bima. Tatapannya sedingin es. Tapi ternyata anak ini benar-benar nekat. Melakukan operasi tanpa tes DNA, pasti ada niat tersembunyi. Sebaiknya kita segera lapor. Cukup, Pak Darmawan. Bima membuka matanya. Perlahan ia bangkit sambil memegangi perutnya yang sakit. Akting Anda payah sekali. Air mata Anda bahkan tidak keluar. Bima membuka laci di samping tempat tidur dan mengeluarkan ponselnya. Ponsel tua dengan layar retak. Mungkin Anda ingat. Ini yang saya sembunyikan di rak buku kamar saya. Karena Bapak seperti maling menggeledah kamar saya pun harus bersiap-siap. Bima memutar sebuah video. Di layar, muncul sosok Darmawan, adegan saat ia diam-diam masuk ke kamar Bima dan menggeledah tasnya. Terlihat jelas saat ia menyembunyikan stempel berlian di antara tumpukan pakaian, wajah Darmawan menegang. Ini video malam itu. Malam saat saya difitnah mencuri. Stempel itu Bapak sendiri yang menaruhnya. Kan? Bima memutar file lain. Dan ini adalah rekaman suara dari perawat yang Bapak ancam malam itu. Beliau merekamnya dengan mempertaruhkan nyawanya. Jangan sentuh. Jangan lakukan apa-apa. Suara Darmawan dari rekaman itu menggema di seluruh ruangan. Wajah Darmawan pucat pasi. Ini rekayasa. Ini jebakan. Ceklek. Pintu kamar terbuka lebar, dan beberapa polisi masuk. Saudara Darmawan, Anda kami tangkap atas tuduhan penggelapan, penipuan, dan percobaan pembunuhan. Darmawan membelalakan matanya dan berteriak. Apa ada bukti, kalian tahu siapa saya? Kalian pikir bisa menjerat saya dengan video palsu seperti ini? Saat itu, Suryo yang sejak tadi diam, angkat bicara. Suaranya rendah dan berat seperti auman singa. Bukti? Telingaku ini buktinya. Suryo bangkit dari tempat tidur dan menatap Darmawan seolah akan membunuhnya. Kau pikir aku sudah tua dan tuli? Kan? Suryo melangkah maju. Tapi aku menderita hipersensitivitas pendengaran. Terutama suara pisau yang kau asah di belakangku, aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Wajah Darmawan membiru. Suara detik jamu saat kau menunggu napasku berhenti, di telingaku itu terdengar seperti guntur. Suara Suryo memenuhi ruangan, bercampur dengan amarah dan rasa dikhianati. Aku mempercayaimu selama 30 tahun. Aku serahkan segalanya padamu. Tapi kau, beraninya kau mencoba membunuh anakku dan juga aku. Kaki Darmawan lemas, ia jatuh terduduk di lantai. Pak Suryo, mohon maafkan saya sekali ini saja. Saya hilaf. Darmawan menangkupkan kedua tangannya, memohon. Tetapi Suryo dengan dingin membuang muka. Bawa dia pergi. Jangan sampai aku melihat wajahnya lagi. Polisi memegang lengan Darmawan. Borgol berbunyi dingin saat dipasangkan. Tidak, Pak Suryo. Jangan tinggalkan saya. Darmawan diseret keluar. Dari koridor, cemohan orang-orang yang menonton terdengar riuh.
Itu sekretaris yang mau membunuh bosnya. Ih, mengerikan. Muka malaikat hati iblis. Punggung Darmawan yang mengenaskan menghilang di ujung koridor. Pintu kamar tertutup. Suasana kembali hening. Hanya sinar matahari yang hangat menyinari. Suryo perlahan kembali ke sisi Bima dan duduk di samping tempat tidur. Ia menggenggam erat tangan putranya yang kasar dan penuh luka. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 63 tahun hidupnya, ia menangis seperti anak kecil. Maafkan ayah, suara Suryo bergetar. Bahunya terguncang. Karena ayah tidak becus, ayah hampir kehilanganmu 2 kali. 30 tahun lalu, dan beberapa hari yang lalu. Ayah hanya percaya pada omongan orang itu, dan mengusir anak kandung ayah sendiri. Suryo menempelkan dahinya ke punggung tangan Bima. Terisak. Jangan maafkan ayah. Ayah tidak pantas dimaafkan. Bima, sambil menahan sakit di perutnya, bangkit. Luka operasinya terasa nyeri, tetapi ia menahannya. Ia memeluk ayahnya dengan erat. Hangat, kuat, pelukan ayah yang ia rindukan selama 30 tahun. Untuk apa minta maaf? Suara Bima juga bergetar. Air mata mengalir di pipinya. Ayah sudah kembali. Ayah masih hidup. Kita bisa berpelukan seperti ini. Itu sudah cukup, ayah. Air mata hangat kedua ayah dan anak itu membasahi pakaian mereka. Setelah 30 tahun, mereka akhirnya bertemu sebagai keluarga yang sesungguhnya. Seperti kuda kayu yang patah kembali menjadi satu, ayah dan anak pun kembali bersatu. Di luar jendela, musim dingin yang panjang telah berakhir, dan sinar matahari musim semi yang cerah menyinari mereka seolah memberi restu. 1 tahun kemudian, di kawasan teater di Jakarta, angin musim gugur berembus di sore hari. Daun-daun yang menguning mewarnai jalanan dengan cahaya keemasan. Daun-daun kering berdesir menari di bawah kaki. Di depan sebuah teater kecil, penonton mengantre panjang. Wajah mereka penuh antisipasi. Di pintu masuk teater, terpasang sebuah poster besar. Pemeran utama, Bima Wijaya. Aktor figuran yang setahun lalu bahkan sulit mendapatkan peran kecil, kini menjadi aktor yang tiket pertunjukannya paling sulit didapatkan di Jakarta. Suryo ingin menjadikan putranya sebagai pewaris, tetapi Bima menggelengkan kepala. Aku suka panggung, ayah. Akting adalah hidupku. Suryo kecewa, tetapi ia tidak memaksakan kehendaknya. Sebagai gantinya, ia memberikan dukungan penuh di bawah bendera Nusantara Group. Di bagian bawah pamflet pertunjukan, logo emas Nusantara Group berkilauan sebagai sponsor utama. Lampu di dalam teater padam, dan sorotan lampu menyala di atas panggung. Di barisan paling depan, di kursi VVIP, duduk 2 penonton yang sangat istimewa. Suryo dan Nenek, sulit dipercaya bahwa mereka adalah 2 orang yang setahun lalu berada di antara hidup dan mati. Suryo, yang mendapatkan kehidupan baru berkat transplantasi hati dari Bima, duduk tegap tanpa tongkat. Dan Nenek, yang mendapatkan perawatan medis terbaik, juga sudah meninggalkan kursi rodanya dan duduk dengan gagah. Saat itu, Nenek merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Permen jahe. Kerasa krusuk. Aduh, Bu. Suaranya berisik sekali. Nanti kedengaran sampai ke panggung lo, bisik Suryo. Tenggorokanku gatal, mau makan satu saja kok. Nanti aku bukanya pelan-pelan. Sudah. Sobek saja yang kencang, Bu. Saya jadi tidak enak. Pak Suryo mau satu? Permen jahe ini paling ampuh buat menghilangkan gugup. Aduh. Kan saya tidak suka manis, Bu. Tapi aromanya enak juga ya. Perdebatan kecil mereka terlihat begitu akrab, seperti keluarga yang sudah lama bersama atau sahabat pena. Inilah wujud keluarga sejati yang diikat oleh kasih sayang yang lebih kental dari darah. Di atas panggung, Bima muncul. Decak kagum terdengar dari penonton. Tatapan mata penuh keraguan setahun lalu telah lenyap, digantikan oleh aura aktor penuh percaya diri. Judul pertunjukan hari ini, Kebohongan untuk Ayah. Sebuah drama yang diadaptasi dari kisah nyata Bima. Kisah ajaib yang dimulai dari putra palsu menjadi putra sejati. Penonton menyeka air mata dengan sapu tangan, lalu tertawa terbahak-bahak, terhanyut dalam pertunjukan. Akting Bima bukanlah akting. Itu adalah pengakuan tulus yang ia persembahkan untuk ayahnya. Tibalah adegan terakhir. Semua lampu padam,
dan hanya satu sorotan lampu yang menimpa Bima. Bima menatap ayahnya di barisan penonton dan memulai monolognya. Awalnya, ini adalah kebohongan yang dimulai demi uang. Semua orang menuding saya sebagai penipu. Bima menatap ayahnya. Di dalam kegelapan, ia bisa melihat wajah ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Tetapi berkat kebohongan itu, saya menemukan kembali separuh jiwa saya yang hilang. Ayah saya. Bima membungkuk dalam-dalam di atas panggung. Sekarang, saya tidak lagi berakting menjadi seorang putra. Karena saya adalah putra yang sesungguhnya. Aku mencintaimu, ayah. Hening sejenak. Kemudian, tepuk tangan meriah yang berdiri menggema di seluruh teater. Suryo bertepuk tangan sambil berdiri. Ia tidak peduli lagi dengan citranya. Bravo. Itu anak saya. Nenek menarik ujung jas Suryo sambil tertawa. Aduh, norak sekali. Nanti orang-orang mengira bapak yang jadi aktornya. Penonton tertawa terbahak-bahak. Setelah pertunjukan selesai, di lobi, Bima berlari keluar dengan keringat membasahi wajahnya. Ayah, nenek. Bima memeluk mereka berdua. Di kirinya, ayah yang ia temukan setelah 30 tahun. Di kanannya, nenek yang membesarkannya selama 30 tahun. Mereka bertiga menjadi satu, merasakan kehangatan satu sama lain. Senyum bahagia yang seolah memiliki seluruh dunia mereka di wajah mereka. Suryo yang sangat bahagia menelepon seseorang. Halo, Budi? Terdengar suara sekretaris barunya? Seorang pemuda rajin yang menggantikan Darmawan. Sudah lihat pertunjukan anak saya? Besok, bagikan tiket ke semua karyawan. Gratis. Suara Suryo terdengar gembira. Dan makan malam hari ini pakai kartu kredit perusahaan. Menunya sate dan sop buntut, sepuasnya. Terdengar sorak-sorai karyawan dari seberang telepon. Bima tertawa dan mencoba menghentikannya. Ayah, nanti perusahaan bisa bangkrut. Bangkrut ya biarin. Anakku sudah sehebat ini. Mereka bertiga saling berpegangan saat keluar dari teater. Udara malam musim gugur terasa sejuk. Saat menengadah ke langit, bintang-bintang berkelip. Bima tiba-tiba teringat potongan kuda kayu di sakunya. Potongan yang ia simpan selama 30 tahun. Sekarang bentuknya sudah utuh kembali. Kepala dan badannya sudah menyatu. Seperti ayah dan anak. Bima mengeluarkannya dan menatapnya di bawah cahaya bulan. Goresan pisau ayahnya yang tidak rapi masih terlihat jelas. Ayah, ingat ini? Tentu saja. Ayah membuatnya semalaman, kata Suryo sambil menerima kuda kayu itu dan tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Gara-gara potongan kayu ini, tangan ayah sampai lecet. Kuda kayu inilah yang mempertemukan kita kembali ya. Yah, bukan. Baktimulah yang memanggil kita. Bahkan langit pun terharu dan menyatukan kita kembali. Suara tawa mereka bertiga terbawa angin musim gugur. Ikatan antara orang tua dan anak tidak bisa diputuskan oleh langit sekalipun. Waktu 30 tahun dan rencana jahat orang lain pada akhirnya tidak mampu memutuskan ikatan darah. Kebohongan yang pada akhirnya menjadi cinta sejati. Putra palsu menjadi putra yang berbakti, dan 3 orang yang tadinya asing menjadi keluarga terkuat di dunia. Seperti dalam lagu Nina Bobo. Bila bintang telah redup, ayah kan datang, dan bila bulan telah tiba, ibu kan pulang.